Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Bayu Syaputra dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan meresensi novel dengan nama Danur Gerbang Dialog. Nah, di dalam novel Danur Gerbang Dialog ini ada apa saja sih? Mari kita langsung saja bahas di video kita kali ini. Yang pertama ada identitas karya. Identitas karya dalam novel ini ada 7. Nah, yang pertama ada judul buku, yaitu Danur Gerbang Dialog. Yang kedua ada penulis, yaitu Risa Saraswati. Yang ketiga ada penerbit buku dari Bukune. Yang keempat ada tahun terbit tahun 2011. Lalu yang kelima ada genre buku, yaitu horor. Yang keenam ada tebal buku 224 halaman. Dan yang terakhir dan yang ketujuh adalah ukuran buku, yaitu 14 x 20 cm. Pendahuluan. Penulis memilih buku novel ini karena novel ini memiliki alur cerita yang menarik, di mana mengisahkan cerita dari sudut pandang anak indigo. Dan dari ceritanya pun banyak yang dapat dipetik hikmahnya untuk kehidupan sehari-hari. Isi. Buku ini mengisahkan seorang gadis bernama Risa yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu atau yang sering disebut dengan anak indigo. Risa memiliki 5 teman hantu yang selalu bersamanya, yaitu Peter, Hans, Hendrik, William, dan Johnson. Pertemuan pertama kali Risa dengan teman-temannya adalah ketika Risa sedang bersedih di atap rumahnya karena teman-teman sekolahnya yang memperlakukan dirinya berbeda dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena Risa merupakan seorang anak pindahan dari desa ke kota. Pada awalnya, Risa tidak menyadari bahwa kelima temannya tersebut merupakan hantu. Tetapi seiring waktu, Risa mengetahui bahwa teman-temannya merupakan hantu yang berasal dari keturunan Belanda. Meskipun Risa tahu bahwa temannya merupakan hantu, Risa tidak takut dan tetap berteman dengan mereka semua. Karena mereka semualah yang membuat hidup Risa menjadi lebih menyenangkan dan lebih berwarna. Risa berusaha mendengarkan cerita dari kelima teman-temannya itu. Kebanyakan dari mereka menceritakan tentang bagaimana masing-masing dapat terbunuh oleh pasukan Jepang yang sangat kejam. Dengan cerita dari teman hantunya, Risa dapat mengambil hikmahnya. Setelah bertahun-tahun berteman dengan Peter, Hans, Hendrik, William, dan Johnson, Risa diminta untuk memenuhi janjinya yang telah dibuat beberapa tahun lalu, yaitu Risa akan bunuh diri agar dia bisa selalu bersama dengan teman-temannya selamanya. Risa pun melakukan percobaan bunuh diri hingga 3 kali, mulai dari meminum obat dengan dosis yang besar sampai menyayat tubuhnya. Tetapi percobaan tersebut tidak berhasil, dan akhirnya para temannya meninggalkan Risa karena kecewa kepadanya yang tidak bisa memenuhi janji yang dia buat. Selama ditinggal oleh temannya, Risa mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan kehidupan nyatanya. Tetapi tidak jarang, para hantu bermunculan dan mendatangi Risa. Risa bersahabat dengan hantu-hantu tersebut. Mereka bernama Samantha, Ardia, Teddy, Edwin, Jane, Sarah, Asih, dan Elizabeth. Beberapa dari mereka meminta bantuan kepada Risa untuk dapat mencarikan solusi bagi permasalahan mereka, dan beberapa lagi hanya menceritakan tentang bagaimana mereka bisa mati. Tetapi, meskipun telah berteman dengan hantu lainnya, Risa tetap merasa kesepian karena Risa berteman dengan mereka hanya sesaat. Jauh di dalam hatinya, Risa tetap merindukan kelima temannya. Suatu saat, Risa membuat sebuah lagu untuk kelima temannya itu. Dia nekat merekam lagu yang telah dibuatnya ke sebuah studio rekaman. Ketika rekaman, Risa berharap bahwa ketika menyanyikan lagu itu, para temannya dapat muncul di depannya. Tetapi ternyata itu semua tidak terjadi. Risa mencoba menyanyikan seperti lagu kesukaan teman-temannya itu. Pada lirik pertama, masih belum terjadi apa-apa.
Tetapi, ketika Risa ingin menyanyikan lirik kedua, mereka berlima akhirnya muncul kembali. Mereka melihat Risa yang sekarang jauh lebih tinggi dan besar daripada mereka. Mata mereka juga berbinar indah ketika melihat Risa menyanyi. Dan di akhir cerita, kelima temannya sering muncul kembali. Bahkan ketika Risa sedang menulis buku tentang mereka, mereka ada dan bertanya pada Risa siapa yang paling banyak ditulis namanya dalam buku ini. Nah, selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan dari buku ini adalah covernya yang bagus dan menarik. Dan novel ini, alur ceritanya sangat menarik, bahkan dapat membuat para pembaca merasakan apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Banyak cerita-cerita yang dapat kita jadikan pelajaran hidup bagi kita. Serta novel ini mudah untuk dipahami karena tidak menggunakan bahasa yang kompleks. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari buku ini adalah pada bagian kertasnya yang buram, membuat novel ini agak kurang enak untuk dibaca. Khususnya ketika malam hari, membuat novel ini sulit untuk dibaca. Penutup. Secara keseluruhan, novel Danur Gerbang Dialog ini sangat bagus dibaca, apalagi genrenya yang horor pasti disukai oleh pembacanya. Alur ceritanya pun tidak membuat bosan untuk dibaca, yang dimana alur ceritanya menggabungkan antara kehidupan realitas dengan mistis. Selain itu, penulisan bahasanya yang lugas dan mudah dipahami membuat novel ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam resensi kali ini. Saya berharap dengan adanya resensi kali ini membuat para pembacanya dapat lebih yakin untuk membeli novel Danur Gerbang Dialog ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.